Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita cerita tentang Nabi Hud alaihi salam ya. Nah, Bashir Ahqaf terkenal sebagai negeri yang makmur. Penduduk negeri itu disebut kaum Ad. Allah telah mengaruniakan banyak keahlian kepada mereka. Di antaranya sebagai arsitek hebat. Kaum Ad membangun benteng di sekeliling kota. Benteng itu sangat tinggi. Anak panah pun tak dapat mencapainya. Mereka juga membangun gedung-gedung bertingkat, rumah-rumah megah, dan taman-taman bunga yang bertebaran rapi di seluruh penjuru kota. Kaum Ad juga ahli bertani. Mereka juga bekerja keras untuk mengolah tanah tandus itu kering ya, menjadi hamparan lahan subur. Mereka menemukan sumber air yang tersembunyi di bawah tanah berkat perhitungan yang matang. Nah, saat itu kaum Ad juga sangat ditakuti negeri-negeri lain karena ketangguhannya dalam berperang. Sayangnya, harta berlimpah, ternak yang memenuhi padang gembala, hasil panen yang memenuhi lumbung-lumbung makanan, serta kemenangan demi kemenangan perang yang mereka raih justru membuat kaum Ad menjadi angkuh. Angkuh itu sombong ya. Nah, keangkuhan itu membuat mereka melupakan petunjuk Allah yang pernah disampaikan oleh Nabi Nuh. Mereka membuat dan menyembah berhala yang diberi nama Hathar. Apabila Allah mengajarkan ketertiban dan kesopanan, mereka menganggap Hathar membolehkan mereka untuk melampiaskan nafsu dan segala perbuatan yang buruk. Gitu ya Basir. Saat itu, orang miskin tidak bisa hidup tenang. Mereka selalu diperas dan diperbudak. Tak ada telinga yang tak mendengar fitnah dan hasutan tentang tetangga mereka sendiri. Tak ada pembeli yang benar-benar puas dengan barang yang dibelinya. Seringkali timbangannya kurang atau ada cacatnya. Namun, yang paling parah yaitu rasa cinta mereka kepada berhala Hathar. Tak ada hari berlalu tanpa persembahan kurban untuk berhala. Tak ada orang yang berdagang tanpa meminta restu kepada berhala. Tak ada ampun bagi siapapun yang menghina berhala. Jadi udah ya. Kemudian selanjutnya, Bashir, di tengah masyarakat itulah Hud dilahirkan. Beliau adalah cucu Nabi Nuh dan termasuk keturunan bangsawan yang kaya raya. Hud sangat cerdas dan pandai bertutur kata. Dia bisa saja menjadi pembesar kaum Ad yang amat disegani, tapi dia tidak mau. Hud sangat tidak menyukai pergaulan para anak bangsawan yang suka berfoya-foya. Berfoya-foya itu boros ya, Basir. Dia pun amat membenci berhala. Walaupun diejek dan dikucilkan, dia lebih suka berkumpul dengan orang-orang yang senang berdiskusi mengenai petunjuk Allah yang disampaikan Nabi Nuh. Ajaran Nabi Nuh tersebut membuat hatinya tentram. Dia pun sering menyisihkan hartanya untuk menolong orang-orang miskin. Hud pun sering pergi mendaki bukit-bukit yang mengelilingi Ahqaf. Di tempat yang tenang itu, dia merasakan pikirannya dan hatinya jernih. Dia sering memperhatikan langit biru dan hamparan kota di bawahnya. Hud juga senang mengamati sekawanan domba yang merumput di tepi sungai, berkilauan. Dia tak percaya semua itu ciptaan berhala. Hud yakin semua itu ciptaan Allah, Tuhan semesta alam.
Kemudian Allah pun mengangkat Hud menjadi nabi. Tugas berat terbentang di hadapan beliau, menyampaikan ajaran Allah kepada kaum Ad. Kaumku, sembahlah Allah, kata beliau tanpa bosan. Renungkanlah, kalian akan tahu tak ada Tuhan selain Allah. Mengapa kalian tak juga bertakwa kepadanya? Terus mereka menjawab, Hud, terus terang sajalah, kata mereka sinis. Berapa banyak sih harta yang kamu inginkan untuk semua ajaranmu yang tak berarti itu? Aku sama sekali tak meminta upah kepada kalian, jawab Nabi Hud dengan sabar. Kalian mengatakan bahwa ajaran Allah tak berarti. Sebaliknya, terangkanlah kepadaku, apakah semua perbuatan kalian juga berarti? Bukankah kalian membangun gedung-gedung mewah di lereng gunung sekadar untuk memamerkan kekayaan? Kalian bangun benteng-benteng kokoh supaya bisa hidup kekal di dalamnya, padahal tak ada sesuatu pun yang dapat menunda kematian, kata Hud ya. Maka bertakwalah kepada Allah, sebab Allah lah yang menganugerahkan segalanya untuk kalian. Allah telah menganugerahkan ternak, keturunan yang banyak, kebun-kebun yang luas, dan banyak mata air. Aku benar-benar takut kalau sebentar lagi semua kenikmatan itu akan terganti dengan azab, katanya. Kamu memberi nasihat atau tidak, kami tak peduli. Kami hanya mengikuti nenek moyang kami. Buktinya, kami menjadi kaya raya dan makmur begini. Kami tidak mungkin terkena azab. Kamu pasti gila, Hud, ejek para pemuka kaum Ad. Aku tidak gila, jawab Nabi Hud dengan sabar. Aku menyampaikan petunjuk Allah, Tuhan semesta alam. Kalau begitu, datangkanlah azab itu agar kami yakin bahwa kamu tidak gila, bentak mereka. Nabi Hud termenung sedih. Beginikah akhirnya nasib orang-orang yang telah puluhan tahun kuajak ke jalan yang benar? Pikir beliau. Sudah pasti azab itu akan datang, kata Nabi Hud murung. Nanti kita lihat sama-sama. Kalian akan menjadi saksi bahwa aku terlepas dari semua yang kalian lakukan, jawab Nabi Hud. Sejak saat itu, siksaan kaum Ad terhadap Nabi Hud dan para sahabatnya menjadi bertubi-tubi. Apabila Nabi Hud lewat, semua orang meneriakinya orang gila. Nabi Hud dan para sahabatnya sangat bersedih. Lebih menyedihkan lagi, orang-orang yang menentang Nabi Hud sebagian besar adalah keluarganya sendiri. Oh, keluarganya ya. Mereka tersesat, padahal tadinya Allah telah memilih mereka sebagai pengganti kaum Nabi Nuh. Allah menegaskan ucapan Nabi Hud itu dalam Al-Quran. Dan herankah kamu bahwa ada peringatan yang datang dari Tuhanmu melalui seorang laki-laki dari kalanganmu sendiri untuk memberi peringatan kepadamu? Ingatlah ketika dia menjadikan kamu sebagai khalifah-khalifah setelah kaum Nuh, dan dia lebihkan kamu dalam kekuatan tubuh dan perawakan. Maka ingatlah akan nikmat-nikmat Allah agar kamu beruntung. Itu firman Allah ya. Akhirnya terjadilah kemarau yang panjang. Banyak mata air menguap, tanah kering kerontang dan retak-retak. Hujan tidak turun, tanaman cepat mengering dan mati. Hewan-hewan ternak sulit mendapatkan makanan. Satu persatu dari mereka mati kelaparan. Pada siang hari yang matahari sangat terik, batu-batu membara dan padang pasir berkilauan membentuk banyak fata morgana. Saat itu segelas air menjadi amat berharga. Akibatnya kaum Ad yang biasa hidup mewah menjadi amat sengsara. Kemurkaan mereka kepada Nabi Hud semakin memuncak. Seperti air bah, mereka berbondong-bondong mendatangi Nabi Hud dan para sahabatnya. Hud, Tuhan kami
kami amat murka kepadamu, seru seorang pembesar. Hentikan semua ajaranmu agar Tuhan kami berkenan menghalau kemarau ini. Kalau tidak, kami hanya akan menyiksamu. Nabi Hud berkata, wahai kaumku, mohon ampun dan bertobatlah kalian kepada Allah. Niscaya Dia akan menurunkan hujan yang sangat deras dan akan menambah kekuatan kalian. Janganlah kalian mengulangi perbuatan dosa. Hud, kata seorang pembesar lain, kalau benar Tuhanmu ada, tampakkanlah Dia sehingga kami bisa melihatnya. Sejelas kami melihat Hatar. Jika ternyata kamu tak mampu, itu berarti kamu bohong. Hatar pasti sudah membuatmu gila. Hentikan ajaranmu, Hud, kata mereka. Silahkan saja, jawab Nabi Hud. Aku bertawakal kepada Allah. Kalian tak dapat membunuhku tanpa seizin Allah. Jika kalian berpaling, Allah akan mengganti kalian dengan kaum yang lebih baik. Sambil mengucapkan kata-kata kasar, beberapa orang menyerang Nabi Hud. Para sahabat Nabi Hud pun segera maju untuk menghadapi mereka. Seorang pembesar kaum Ad menyadari akan terjadi pertumpahan darah yang hebat. Dengan cepat dia mencegah orang-orang yang mau menyerang Nabi Hud. Tahan, kita tunggu apakah azab yang dikatakan Hud itu datang atau tidak. Kalau dia berdusta, kita enyahkan Hud. Kata-kata itu meredakan amarah kaum Ad. Akhirnya mereka segera berlalu. Tak lama kemudian Allah mengabari Nabi Hud bahwa azab akan segera datang. Tiba-tiba awan hitam datang bergulung-gulung. Kaum Ad berlari keluar rumah dengan sukacita. Hujan akan turun, hore! Teriak mereka. Terima kasih Hatar, engkau kabulkan permohonan kami. Tak seorang pun memedulikan Nabi Hud dan pengikutnya yang bergegas meninggalkan Ahqaf. Kenapa meninggalkan Ahqaf? Nanti takut terkena bencana ya. Langit menjadi hitam, begitu pekat hingga lebih gelap daripada malam. Beberapa orang menyalakan api untuk menerangi rumah. Awan begitu hitam, tetapi hujan tak juga turun. Orang-orang kafir itu mulai bertanya-tanya. Hati mereka pun berdegup ketakutan. Langit bertambah gelap. Samar-samar terdengar petir menyambar di angkasa. Semakin lama petir-petir itu semakin dekat, seolah-olah mengelilingi negeri mereka. Tiba-tiba terdengar menggelegar dahsyat. Seketika itu juga angin sedingin es mengamuk, bertambah cepat dan terus bertambah cepat. Suaranya bergemuruh, pohon-pohon tercerabut dari akarnya, rumah-rumah ambruk, batu-batu beterbangan. Lolongan ketakutan kaum Ad tenggelam dalam raungan badai. Angin topan bertiup terus-menerus selama 8 hari 7 malam. Bashir, ketika angin mereda, kaum Ad yang tidak mau beriman kepada Allah, tidak ada yang selamat. Tak ada lagi bekas negeri Ahqaf yang makmur dan jaya. Sementara itu, Nabi Hud dan pengikutnya memulai hidup baru dengan tentram. Keimanan mereka kepada Allah pun semakin bertambah. Al-Quran menutup kisah ini. Dan itulah kisah kaum Ad yang mengingkari tanda-tanda kekuasaan Tuhan. Mereka mendurhakai rasul-rasulnya dan menuruti perintah semua penguasa yang sewenang-wenang lagi durhaka. Dan mereka selalu diikuti dengan laknat di dunia ini dan begitu pula di hari kiamat. Ingatlah, kaum Ad itu ingkar kepada Tuhan mereka. Sungguh binasalah kaum Ad, umat Hud itu dalam Al-Quran ya. Alhamdulillah.